KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang tidak hadir memenuhi panggilan pertama untuk pemeriksaan kasus korupsi yang diduga melibatkan dirinya. KPK berharap Lukas kooperatif untuk datang dalam pemanggilan kedua pada Senin depan untuk perkembangan informasi terkini dan juga kemudian kasus OTT Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin, tepatnya di Jakarta dan juga di Semarang. Kita akan tanyakan kepada juru bicara KPK Ali Fikri yang saat ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat siang Mas Ali. Selamat siang Mbak Suni. Ya Mas Ali, kita dapat informasi terkini ya bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati telah hadir di gedung KPK. Apakah betul demikian? Iya, betul. Jadi informasi yang kami peroleh dari teman-teman, tersangka SD selaku Hakim Agung telah datang menyerahkan diri ya ke Gedung Merah Putih KPK. Tentu patut kita apresiasi dan hargai karena sebagaimana yang sudah disampaikan kami tadi pagi di konferensi pers, kami berharap 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dapat hadir di Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim gitu ya, sehingga para tersangka pun bisa menyampaikan apa yang ia ketahuinya secara langsung di hadapan tim penyidik KPK. Kalaupun kemudian ada bantahan-bantahan dari para tersangka juga diberi kesempatan di situ untuk menjelaskan seperti apa yang kemudian menjadi bantahannya begitu. Ya, Mas Ali, apakah Sudrajat Dimyati ini juga akan ditahan karena sudah ada 6 orang yang ditahan di tempat yang berbeda? Iya, tentu mengenai upaya paksa penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik untuk menganalisis dan menilainya nanti ya setelah pemeriksaan dilakukan begitu ya. Karena memang untuk melakukan penahanan itu kan ada 2 syarat ya, syarat subjektif maupun syarat objektif, ya, di mana syarat-syarat objektif misalnya tentang ancaman hukumannya, kemudian syarat subjektif apakah ada peluang dia akan misalnya melarikan diri, peluang menghilangkan barang bukti, peluang mengulangi perbuatan pidananya misalnya seperti itu. Ini tentu menjadi penilaian nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Pasti nanti kami akan update perkembangan, kami akan sampaikan seperti apa nanti perkembangan dari pemeriksaan ya pihak yang menyerahkan diri atau datang ke Gedung Merah Putih KPK ini. Baik, untuk hari ini materi pemeriksaannya apa saja? Fakta-fakta apa yang ingin digali? Iya, tentu pemeriksaan terhadap para tersangka tidak jauh dari alat bukti yang telah kami miliki tentunya ya. Karena dari alat bukti yang kami miliki tentu nanti akan dikonfirmasi ulang kepada para saksi termasuk kepada para tersangka begitu ya. Fakta-fakta awal dari proses penyelidikan itu tentu kami akan konfirmasikan sejauh mana kemudian para tersangka ini mengetahui dari alat bukti yang telah kami miliki. Baik, Mas Ali, apa saja barang-barang bukti yang sudah ada di tangan KPK? Iya, sejauh ini dari hasil tangkap kemarin kan yang pasti barang bukti uang ya. Kalau dari uang kemarin sudah kami sampaikan ya sekitar kalau dirupiahkan 2,2 miliar atau 205.000 dolar Singapura dan 50 juta. Tentu ini adalah bagian yang nanti akan dikonfirmasi. Kemudian ada beberapa hal juga terkait dengan keterangan dari saksi-saksi lain. Pasti juga nanti kami akan konfirmasi terkait dengan beberapa hal dugaan-dugaan atas perbuatan dari para tersangka dimaksud. Baik, ada juga 3 tersangka lain yang hari ini akan dipanggil begitu ya oleh KPK. Siapa saja mereka? Apakah pihak swasta? Iya, ada 2 orang pihak swasta dan juga 1 pegawai di Mahkamah Agung ya. Dan kami berkeyakinan bahwa para pihak ini akan kooperatif ya, hadir untuk kemudian dilakukan pemeriksaan seperti halnya Pak SD ini begitu ya. Karena sekali lagi kami juga ingin pastikan di sini kami telah memiliki cukup alat bukti, kemudian seluruh prosesnya juga telah melalui prosedur hukum begitu ya. Kalaupun nantinya dalam perkembangannya akan diuji, ya tentu kami persilahkan ya, karena ada mekanismenya misalnya pra peradilan gitu ya. Karena
tadi pagi kami juga membaca di beberapa pemberitaan ada pihak yang misalnya merasa tidak tahu menahu dengan peristiwa dugaan pidana yang dilakukannya, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi harapannya dengan kooperatif mereka hadir juga nanti akan menerangkan di hadapan penyidik dengan jujur apa yang diketahuinya, sehingga nanti justru ada analisis dan penilaian-penilaian tersendiri dari tim penyidik KPK di dalam upaya penyidikan ini. Baik, Mas Ali, apakah OTT ini memang berdasarkan laporan masyarakat kemarin atau memang sudah lama KPK mengendus adanya dugaan korupsi ini atau dugaan gratifikasi ini? Iya, Mbak Sumi, hampir semua perkara yang ditangani oleh KPK itu berasal atau berawal dari adanya laporan masyarakat ya, termasuk juga kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK, yang dilakukan verifikasi, telahan, begitu ya, kemudian dilakukan pengayaan informasi sehingga kami menemukan ada dugaan peristiwa pidana ya, dalam hal ini adalah penyerahan sejumlah uang, sehingga kami tidak lanjuti dan menangkap para pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nantinya. Seluruh prosesnya dilakukan dalam penyelidikan secara tertutup, begitu ya, karena dalam proses penyelidikan itu ada dua, secara terbuka dan secara tertutup. Kalau secara tertutup tentu tidak dilakukan pemanggilan-pemanggilan, tetapi kalau penyelidikan secara terbuka itu dengan teknik dilakukan pemanggilan-pemanggilan untuk pemeriksaan ya di hadapan tim penyelidik. Nah, dalam OTT semacam ini tentu kami melakukan penyelidikan tertutup sehingga tidak dipublikasikan kegiatannya. Baik.